Kita ke informasi lain pemirsa, sisa uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO senilai 4,4 triliun rupiah belum dikembalikan. Kejagung menyebut perusahaan yang terlibat meminta keringanan cicilan. Tumpukan uang sebesar 13,25 triliun rupiah ini adalah hasil penyitaan dari kasus suap pemberian fasilitas Crude Palm Oil atau CPO minyak goreng. Uang sitaan pengganti kerugian negara ini sudah diserahkan Kejagung kepada negara melalui Menteri Keuangan Purbaya Dusadewa dan disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Burhanuddin mengatakan kerugian negara akibat korupsi CPO ini mencapai 17 triliun rupiah. Namun hingga 20 Oktober lalu, Kejagung baru menerima senilai 13,2 triliun. Sementara sisanya atau sekitar 4,4 triliun rupiah masih dalam proses pencicilan. Ya, sebenarnya semuanya 17 triliun putusannya. Tapi yang 4 triliun mereka meminta untuk dibayarnya ambil napas dulu katanya. Sehingga nanti mungkin dalam waktu dekat, bahkan kita sudah terima juga 1,3. Itu udah yang dari 17 itu kemarin 13 ada baru beberapa 2 hari yang lalu kita terima lagi cicilan sekitar 1,3 triliun. Skandal korupsi ekspor minyak sawit mentah ini sempat mengguncang industri kelapa sawit. 3 korporasi yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group didakwa melakukan tindak pidana korupsi berjamaah perihal pengajuan ekspor minyak mentah kepada Kementerian Perdagangan. Tim Liputan bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Agar mendapat Kartu Pekerja Jakarta KPJ, pekerja harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu 1. Memiliki KTP Jakarta. 2. Kerja di wilayah Provinsi Jakarta. 3. Penghasilan maksimal setara UMP Jakarta ditambah 15% atau Rp6.206.275 untuk tahun 2025. Dan keempat, pencari nafkah utama atau punya tanggungan keluarga. Sementara itu, pemohon Kartu Pekerja Jakarta wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebelum mendaftar, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak. 4. Fotokopi slip gaji. Dan kelima, surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Format formulir pendaftaran dapat diunduh melalui bit.ly/format KPJ. Kemudian diisi lengkap dan dikirim ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Kemudian untuk pengajuan Kartu Pekerja Jakarta terdapat sejumlah langkah, yaitu 1. Pemohon mendaftar melalui Disnakertrans atau Sudinakertrans. 2. Disnakertrans melakukan verifikasi data permohonan. Ketiga, pemohon membuka rekening di Bank DKI dengan setoran awal minimal Rp50.000. Kemudian keempat, Disnakertrans dan Bank DKI mendistribusikan kartu di lokasi yang telah ditentukan. Bagi para pekerja yang sudah mendapat KPJ, bisa melanjutkan pendaftaran di layanan khusus.transjakarta.co.id/kartu/layanan/gratis untuk memperoleh kartu layanan gratis agar bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Dan berikut tahap pengajuannya, yaitu 1. Pilih menu pembuatan kartu baru. 2. Isi data diri dan unggah dokumen sesuai ketentuan. 3. Tunggu proses verifikasi dari sistem. 4. Setelah disetujui, kartu akan dicetak dan pemohon menerima informasi lokasi pengambilan. Dan kelima, status pengajuan dapat dicek dengan memasukkan NIK KTP pada menu cek status di situs yang sama. Beralih informasi lain pemirsa, jenazah Muhammad Farhan, korban kerusuhan Agustus 2025 dimakamkan di TPU Budi Dharma, Semper Timur, Jakarta Utara, diwarnai isak tangis keluarga dan kerabatnya.
Cuaca hujan mengiringi prosesi pemakaman serta diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat yang menghadiri pemakaman tersebut. Usai pemakaman, keluarga dan kerabat berdoa bagi almarhum yang sebelumnya dinyatakan hilang saat kerusuhan pada Agustus 2025 lalu. Satu persatu keluarga dan kerabat menaburkan bunga di atas makam Muhammad Farhan untuk terakhir kalinya. Suasana duka selimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga pecah saat pemulangan jenazah Reno Syahputra di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Sabtu pagi. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga Reno Syahputra pecah ketika peti jenazah dibawa menuju mobil jenazah. Peti jenazah Reno Syahputra Dewo dibawa dari Rumah Sakit Polri Jakarta menuju rumah duka Sabtu pagi. Reno Syahputra merupakan salah satu korban yang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Jejak Reno akhirnya terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 usai penemuan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar di reruntuhan gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu polisi melakukan tes DNA dan hasilnya teridentifikasi 2 kerangka tersebut merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Hasil tes DNA memastikan identitas keduanya sekaligus menepis dugaan bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Rencananya jenazah Reno akan dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Sementara jenazah Muhammad Farhan sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dimakamkan di Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov bebaskan biaya layanan angkutan umum massal untuk golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta rupiah per bulan gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain, di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni Rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih gunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikut langkah yang harus dilakukan warga Jakarta supaya mendapat Kartu Pekerja Jakarta dan kartu layanan gratis agar bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Agar mendapat Kartu Pekerja Jakarta KPJ, pekerja harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu 1. Memiliki KTP Jakarta. 2. Kerja di wilayah Provinsi Jakarta. 3. Penghasilan maksimal setara UMP Jakarta ditambah 15% atau Rp6.206.275 untuk tahun 2025. Dan keempat, pencari nafkah utama atau punya tanggungan keluarga. Sementara itu, pemohon Kartu Pekerja Jakarta wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebelum mendaftar, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak. 4. Fotokopi slip gaji. Dan kelima, surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan.
Format formulir pendaftaran dapat diunduh melalui bit.ly/format KPJ. Kemudian diisi lengkap dan dikirim ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Kemudian untuk pengajuan Kartu Pekerja Jakarta terdapat sejumlah langkah, yaitu 1. Pemohon mendaftar melalui Disnakertrans atau Sudinakertrans. 2. Disnakertrans melakukan verifikasi data permohonan. Ketiga, pemohon membuka rekening di Bank DKI dengan setoran awal minimal Rp50.000. Kemudian keempat, Disnakertrans dan Bank DKI mendistribusikan kartu di lokasi yang telah ditentukan. Bagi para pekerja yang sudah mendapat KPJ, bisa melanjutkan pendaftaran di layanan khusus.transjakarta.co.id/kartu/layanan/gratis untuk memperoleh kartu layanan gratis agar bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Dan berikut tahap pengajuannya, yaitu 1. Pilih menu pembuatan kartu baru. 2. Isi data diri dan unggah dokumen sesuai ketentuan. 3. Tunggu proses verifikasi dari sistem. 4. Setelah disetujui, kartu akan dicetak dan pemohon menerima informasi lokasi pengambilan. Dan 5. Status pengajuan dapat dicek dengan memasukkan NIK KTP pada menu cek status di situs yang sama.